Pernah nggak sih kalian membayangkan bagaimana cara orang Nusantara mencari makna hidup lebih dari 400 tahun yang lalu? Bukan lewat media sosial, bukan lewat buku modern, melainkan melalui lembaran-lembaran manuskrip yang ditulis dengan tangan. Saya Natasha Robiatul Mufidah. Pada video ini, saya akan membahas salah satu manuskrip Melayu kuno yang diduga berkaitan dengan karya syair anak dagang sebagai bagian dari tugas ujian akhir semester mata kuliah filologi dan kajian manuskrip. Jadi, kalau kalian penasaran bagaimana sebuah naskah kuno bisa menceritakan perjalanan manusia mencari Tuhan dan makna kehidupan, pastikan simak video ini sampai selesai. Di hadapan kita terdapat sebuah manuskrip Melayu kuno yang ditulis dengan aksara Jawi. Sekilas, halaman-halamannya tampak sederhana, namun di balik tinta hitam dan merah yang memenuhi lembaran kertas tua ini, tersimpan jejak pemikiran salah satu tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah sastra dan tasawuf Nusantara, yaitu Hamzah Fansuri. Manuskrip yang diduga berkaitan dengan syair anak dongeng ini bukan sekedar karya sastra. Ia adalah rekaman perjalanan batin manusia mencari makna hidup dan mengenal Tuhannya. Tokoh di balik karya ini adalah Hamzah Fansuri. Ia adalah seorang penyair, ulama, dan sufi Melayu yang diperkirakan hidup pada akhir abad ke-16 hingga awal abad ke-17. Ia berasal dari wilayah Fansur atau Barus di pesisir barat Sumatera, sebuah kawasan yang pada masanya itu dikenal sebagai pelabuhan penting dalam jaringan perdagangan Islam. Hamzah Fansuri juga sering disebut sebagai pelopor sastra Melayu klasik. Melalui karya-karyanya, ia berhasil menyampaikan gagasan-gagasan spiritual yang mendalam dengan bahasa Melayu yang indah, puitis, dan mudah dipahami masyarakat pada zamannya. Dalam puisinya, ia kerap menggunakan simbol-simbol seperti perahu, lautan, perjalanan, dan pengembaraan untuk menggambarkan perjalanan manusia menuju Tuhan. Manuskrip yang ditampilkan dalam video ini itu berkaitan dengan naskah yang sering dihubungkan dengan karya syair anak dagang atau yang dapat diterjemahkan sebagai syair sang perantau. Penting untuk dipahami bahwa karya asli Hamzah Fansuri diperkirakan ditulis pada akhir abad ke-16, sementara manuskrip fisik yang masih tersimpan hingga sekarang merupakan salinan yang dibuat pada abad ke-19. Artinya, naskah yang kita lihat bukan tulisan tangan asli Hamzah Fansuri, melainkan hasil penyalinan yang dilakukan beberapa ratus tahun lalu karya tersebut pertama kali ditulis. Teks ini menggunakan bahasa Melayu klasik dan ditulis dengan aksara Jawi, yaitu huruf Arab yang telah disesuaikan untuk menuliskan bahasa Melayu. Saat ini, manuskrip tersebut disimpan di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia sebagai bagian dari warisan intelektual dan sastra Nusantara. Karya ini lahir pada masa ketika Kesultanan Aceh berkembang menjadi salah satu pusat keilmuan Islam terpenting di Asia Tenggara. Pada masa itu, para ulama, pedagang, dan cendekiawan dari berbagai wilayah dunia Islam datang membawa gagasan baru dari Timur Tengah, Persia, hingga India. Pertemuan berbagai tradisi intelektual inilah yang turut membentuk pemikiran Hamzah Fansuri. Namun pemikirannya juga tidak lepas dari perdebatan. Beberapa ajaran tasawuf yang ia sampaikan dianggap kontroversial oleh sebagian ulama pada masa berikutnya. Bahkan sejumlah karya yang dikaitkan dengannya pernah diperintahkan untuk dimusnahkan. Karena itulah setiap manuskrip yang berhasil bertahan hingga hari ini memiliki nilai sejarah yang sangat berharga. Syair anak dagang ini mengisahkan seorang perantau yang sedang menempuh perjalanan panjang. Tetapi tokoh perantau dalam syair ini bukan sekedar manusia yang meninggalkan kampung halamannya. Ia adalah lambang dari jiwa manusia yang sedang mengembara di dunia. Lautan yang luas ini melambangkan kehidupan. Perjalanan melambangkan pencarian makna, sedangkan tujuan akhirnya adalah kembali kepada asal sejati manusia, yaitu Tuhan. Karena itulah, karya ini tidak hanya dapat dibaca sebagai kisah perjalanan biasa, melainkan juga sebagai panduan perjalanan spiritual yang mengajak pembacanya ini merenungkan siapa dirinya dan untuk apa ia hidup di dunia. Ada 3 pesan utama yang dapat kita tangkap dari karya ini. Pertama, kehidupan dunia ini hanyalah persinggahan sementara.
bukan tujuan akhir perjalanan manusia. Yang kedua, seseorang ini perlu mengenal dirinya sendiri sebelum mengenal Tuhannya. Yang ketiga, perjalanan menuju kebijaksanaan ini membutuhkan ilmu, kesabaran, ketekunan, dan ketulusan hati. Kenapa karya ini tuh sangat penting? Karya Hamzah Fansuri ini dianggap sebagai salah satu fondasi sastra Melayu Islam di Nusantara. Melalui karya-karyanya, bahasa Melayu berkembang bukan hanya sebagai bahasa perdagangan dan komunikasi, tetapi juga sebagai bahasa ilmu pengetahuan, filsafat, dan spiritualitas. Manuskrip-manuskrip yang memuat karya Hamzah Fansuri menjadi bukti bahwa Nusantara telah menjadi tradisi intelektual yang kaya sejak berabad-abad lalu. Lebih dari itu, karya ini membantu kita memahami bagaimana masyarakat Melayu memadukan sastra, agama, dan refleksi kehidupan ke dalam sebuah warisan budaya yang masih dapat kita pelajari hingga sekarang. Ada salah satu bait paling terkenal yang dikaitkan dengan Hamzah Fansuri, yaitu Hamzah Fansuri di dalam Mekah, mencari Tuhan di bait Ka'bah. Dari Barus ke Kudus terlalu payah, akhirnya dapat di dalam rumah. Bait ini mengingatkan kita bahwa manusia ini sering mencari kebenaran ke tempat-tempat yang jauh. Padahal perjalanan yang paling penting adalah perjalanan ke dalam diri sendiri. Sebab di sanalah manusia belajar mengenal hakikat kehidupannya dan pada akhirnya mengenal Tuhannya. Manuskrip kuno itu bukanlah hanya benda tua yang tersimpan di rak perpustakaan. Ia adalah jendela menuju cara berpikir, cara beriman, dan cara memahami kehidupan pada masa lampau. Dan melalui karya Hamzah Fansuri ini, kita dapat melihat bagaimana sastra menjadi jalan untuk mencari makna sekaligus mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Saya, Natasha Robiatul Mufida, mengucapkan terima kasih telah mengikuti pembahasan ini dari awal hingga akhir. Semoga video ini tidak hanya menambahkan wawasan tentang filologi dan kajian manuskrip kuno, tetapi juga menumbuhkan kesadaran betapa pentingnya menjaga warisan intelektual Nusantara. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.